Episode 36. Terdengar suara sholawat dari masjid terdekat. Sepertinya sebentar lagi adzan subuh. Rangga membuka mata. Ia merasa ada sesuatu di atas dadanya. Meraba dadanya menggunakan satu tangan. Betapa terkejutnya. Ternyata tangan istrinya sudah berada di atas dada bidannya. Asia tidur memeluk guling yang ada ia jadikan pembatas antara dirinya dan suaminya, tapi ia tidak menyadari kalau tangannya sampai ke tubuh suaminya dan mendarat di atas dada suaminya. Rangga mencoba menurunkan tangan istrinya dari dadanya. Dengan pelan ia berhasil menurunkan tangan istrinya. Tapi wanita itu yang masih tertidur pulas ini malah kembali menaikkan tangannya, bahkan mengalungkan tangannya ke leher suaminya. Rangga diam sejenak dan memperbaiki posisinya. Meletakkan satu tangan ke belakang kepala dan tangan satunya mencoba menggenggam tangan istrinya. Pelan-pelan ia menyentuh tangan lembut istrinya yang melingkar dari dada hingga lehernya dan menatap wajah cantik yang masih tertidur dengan pulas. Apa jadinya ketika dia menyadari kalau dirinya sedang memeluk suaminya seperti itu? Ya, hari ini aku sudah menikah, gumam Rangga sambil menatap istrinya dan mengelus tangan yang ia genggam dengan jarinya. Kenapa kamu sangat menggemaskan begini? Sambung Rangga lagi dengan senyuman dari bibirnya yang tidak ia sadari. Asia mulai menggeliat, tapi ia seperti menikmati sentuhan pada tangannya. Ia membuka matanya pelan-pelan seperti melihat seorang lelaki tampan tersenyum di samping guling yang ia peluk. Ia juga tersenyum dan kembali menutup matanya. Asia membuka matanya dan melihat tangannya melingkar hingga ke leher suaminya. Ah! Asia berteriak dan segera menarik tangannya menyadari kalau ia sedang memeluk suaminya. Ia bahkan tidak sadar membalas senyuman suaminya tadi. Kenapa kamu sangat hobi berteriak, Rang? Kalau ada orang yang mendengarmu, mereka akan berpikir kalau aku sedang menyiksamu, ucap Rangga sambil duduk. Apa aku memeluk mas? Tanya Asia sangat malu. Yah, rasanya dadaku hampir sesak karena beban tanganmu. Rangga turun dari tempat tidur dengan tersenyum membelakangi Asia, menyalakan lampu dan segera mengambil wudhu. Kenapa aku selalu bertindak memalukan di hadapannya? Gumam Asia dengan menutup seluruh wajahnya ke dalam selimut. Rangga memakai baju kokonya, menggelar sejadah dan melakukan sholat subuh seorang diri. Ia tidak mengajak istrinya karena ia mengingat ucapan istrinya yang sedang berhalangan. Rangga sangat sholat dengan lantunan ayat suci yang begitu merdu membuat Asia membuka selimut dan bangun dari tidur, duduk menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang. Ia memperhatikan suaminya yang sedang sholat. Rangga berdoa dengan khusyuk. Di akhir sholat, setelah berdoa, ia meraih kitab suci yang ia letakkan di atas meja suci di depan sajadah. Al-Quran kecil yang selalu ia bawa kemana-mana ia pergi. Rangga melanjutkan bacaannya dengan begitu merdu dan indah.
Asia yang masih duduk di atas ranjang hanya bisa diam dan terus memperhatikan suaminya. Ia terkesima dengan setiap lantunan ayat suci Al-Quran dari suara indah suaminya itu. Asia menuju kamar mandi. Beberapa menit kemudian ia keluar dan duduk di sofa. Kembali memperhatikan suaminya hingga ia tidak menyadari kalau suaminya sudah selesai dan dari bacaannya itu. Rangga yang sudah meletakkan kembali kitab suci dan pericinya terkejut melihat Asia yang terus menatapnya dari sofa dengan satu tangan menyandang dagunya. "Hei," Rangga melambaikan tangannya ke depan wajah istrinya yang sedang melamun. "Hah? Iya." Asia terkejut. "Kamu melamun di pagi-pagi buta seperti ini? Ya ampun." Rangga menertawai istrinya. Tidak seperti itu, jawab Asia. "Lalu, kenapa Nyonya Muda terdiam dengan mata yang hampir tidak berkedip?" Rangga menggoda istrinya dan ikut duduk di sofa dengan tubuh menghadap ke istrinya dengan menaikkan kedua alisnya. "Kenapa dia tampan sekali?" gumam Asia melihat wajah suaminya yang sangat dekat di hadapannya. "Kenapa? Apa aku tampan?" Lagi-lagi Rangga menggoda istrinya. "Ih, puji diri sendiri." Asia membuang tatapannya. "Kenapa dia tahu isi hatiku? Dasar menyebalkan," gumam Asia. Oh iya, apa Mas hari ini berangkat kerja?" Asia mengalihkan pembicaraan. "Masih cuti, besok mulai masuk. Kenapa? Gak mau jauh dari aku." Rangga kembali menggoda istrinya. "Apaan sih?" Asia mulai kesal. "Terus," lanjut Rangga. "Ya, aku cuma bertanya. Kalau memang hari ini Mas bekerja, ya aku suruh Bobby siapkan pakaian Mas," jawab Asia. Rangga menarik nafas panjang. "Lalu, tugasmu sebagai istri untuk apa?" gumam Rangga. Mereka terdiam sejenak. Asia menguap dengan tangan yang menutup mulutnya. Rangga melihat jam hampir pukul 6 pagi. "Masih ngantuk?" tanya Rangga yang melihat Asia menguap. Asia hanya membalasnya dengan anggukan. "Tidurlah," suruh Rangga. Asia berdiri dan kembali melanjutkan tidurnya. Sungguh, dia kembali tidur. Padahal aku cuma bercanda. Dasar kanak-kanakan, gumam Rangga. "Oh iya, apa di rumah ini ada tempat fitness atau semacam tempat untuk berolahraga?" "Di sebelah, di rumah tim," jawab Asia yang sudah membaringkan tubuhnya dan memeluk guling. Rangga turun ke bawah dengan menutup pintu yang secara otomatis terkunci dengan sendirinya. Ia tidak mau ketika ia kembali dan membangunkan tidur istrinya hanya untuk membuka pintu untuknya. Maka dari itu Rangga mengantongi kunci. "Pagi Tuan Muda," sapa para bibi di lantai bawah. "Pagi? Oh iya Bi, aku ingin fitness di rumah sebelah. Lewat mana ya?" tanya Rangga yang masih sangat asing dengan tempat tinggal barunya. "Oh, mari Tuan, Bibi antar, kita lewat belakang saja," ucap Bi Sumi.
Sesampai di ruang sebelah, ternyata Bobby dan yang lainnya masih tertidur. Hanya ada Rifki dan kebetulan berada di ruang fitness. Hei, Sumi memukul Rifki dari belakang. Itu membuatnya Rifki terkejut dan terpingkal ke bawah. Untung saja ia melakukannya dengan kecepatan sedang. Au, memegang bokongnya. Ya ampun, Sumi, kenapa mengagetkanku? Ucapnya yang belum melihat kedatangan Rangga di belakang Sumi. Ada tuan muda, suara suami Sumi pelan. Hah? Segera berdiri. Tuan bos, maaf, saya tidak tahu kalau ada tuan bos kemari. Ucap Rifki sambil menunduk. Santai saja. Oh iya, aku boleh ikut berolahraga di sini? Tanya Rangga. Tuan bos, jangan bercanda. Masa punya sendiri minta izin sih? Jawab Rifki. Silahkan, tuan muda. Bibi mau kembali ke dapur. Oh iya, terima kasih ya, Bi. Rangga dan Rifki melakukan fitness bersama dengan staf fitness masing-masing. Oh iya, yang lain kemana? Rangga mulai membuka pembicaraan. Masih pada tidur, tuan bos. Mereka memang seperti itu. Habis sholat, mereka lanjut tidur. Iya, mungkin mereka lelah dengan acara yang sejak pagi hingga tengah malam, ucap Rangga. Itu sudah biasa bagi kami, bos. Bobby bersama yang lain tiba-tiba muncul di dalam ruangan fitness. Tapi tadi Sumi pagi membangunkan mereka. Pagi tuan bos, ucap mereka serentak. Pagi berlari Bobby mendekati Rangga. Maaf ya Mas, kami tidak tahu kalau ada Mas Rangga di sini, ucap Bobby. Hei, kalian tidak biasa saja. Aku sudah bilang, aku bukan nyonya bos kalian yang apa-apa harus kalian yang di sampingnya. Semua tertawa kecil mendengar ucapan Rangga. Usai melakukan fitness hingga Rangga kembali ke rumah utama. Ceklek membuka pintu kamar. Teriak Asia yang baru keluar dari kamar mandi dan hanya menggunakan jubah mandi dengan rambut yang digulung ke atas hingga leher jenjangnya terlihat. Segera ia memperbaiki jubah di dadanya. Maaf, aku pikir kamu masih tidur. Rangga memalingkan pandangannya. Asia segera berlari ke ruang ganti, sedangkan Rangga langsung mengambil handuk menuju kamar mandi. Kenapa aku minta maaf? Hanya karena melihat tampilannya seperti itu. Dia kan istriku, gumam Rangga di bawah shower. Kenapa aku harus malu ya? Dia kan suamiku, ucap Asia yang sedang memakai baju di ruang ganti. Rangga keluar dari kamar mandi dengan handuk yang menutup sampai ke pinggang saja. Bersamaan dengan itu, Asia juga keluar dari ruang ganti yang sudah memakai baju tapi belum memakai hijab. Asia menutup mata dengan kedua tangannya melihat tampilan suaminya. Hari ini sudah berapa kali kamu berteriak? Ucap Rangga berkacak pinggang. Asia membuka mata dari balik jari-jarinya melihat dada bidang suaminya yang tidak tertutupi kain. Tidak usah malu, kita suami istri, ucap Rangga yang melihat tingkah istrinya. Sembari berjalan menuju pintu kaca, mengambil baju di lemari. Kenapa tubuhnya sekering itu? Menyebalkan,
gumamnya sambil tersenyum dan menuju ke meja. Rias merapikan rambutnya. Biasanya ini sudah tugas Diana, tapi dia tahu kalau ada suaminya di dalam kamar. Tidak mungkin asisten wanitanya itu akan datang untuk menemuinya. Rangga sesekali melirik istrinya dari balik pintu kaca sembari memakai baju dia sangat cantik. Untuk pertama kalinya, ia melihat rambut indah istrinya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.